Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang proses costing. Sebelumnya, perkenalkan, saya Kesya Sriwindari dan rekan saya ada Afifah Fatimah Munaya dan Muhammad Usama Rusdi. Nah, apa sih proses costing itu? Proses costing akuntansi biaya adalah metode akuntansi biaya yang digunakan untuk produksi massal atau berkelanjutan. Produk yang dihasilkan bersifat homogen atau identik. Metode ini umumnya digunakan dalam industri manufaktur seperti makanan, minuman, atau bahan kimia. Biaya produksi dialokasikan ke setiap unit produk berdasarkan proses produksi yang dilalui. Di sini ada karakteristiknya, ada 3. Yang pertama itu, produk yang dihasilkan adalah standar. Yang kedua, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Yang ketiga, kegiatan produksi dimulai dengan perintah produksi untuk jangka waktu tertentu. Nah, ini ada perbedaan antara metode job order costing dan proses costing. Yang pertama itu ada pengumpulan biaya produksi. Di job order costing yaitu mengikuti menurut pesanan, sedangkan menurut proses costing itu menurut per departemen per periode akuntansi. Yang kedua itu ada perhitungan harga pokok persatuan. Menurut job order costing, yaitu total biaya pesanan dibagi jumlah produk yang dipesan, sedangkan proses costing, total biaya periode waktu tertentu dibagi jumlah produk berdasarkan periode tertentu. Yang ketiga itu ada penggolongan biaya produksi. Menurut job order costing, biaya produksi langsung, biaya produksi tidak langsung. Nah, sedangkan menurut proses costing, tidak perlu biaya langsung dan tak langsung. BOP ditetapkan BOP atau jumlah produk satu periode akuntansi. Yang keempat itu ada biaya overhead pabrik atau BOP. Menurut job order costing, BOP terdiri dari biaya bahan penolong, BTK tidak langsung, biaya produksi lainnya lainnya dan biaya ditetapkan di muka. Sedangkan menurut proses costing, yaitu BOP selain biaya bahan baku, BTK dibebankan sesungguhnya terjadi pada periode akuntansi. Nah, lalu ada manfaat informasi harga pokok produksi. Yang pertama itu ada sebelumnya dalam perusahaan yang berproduksi massa, informasi harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu tertentu bermanfaat bagi manajemen untuk menentukan harga jual produk. Yang kedua, memantau realisasi biaya produksi. Yang ketiga, menghitung laba atau rugi periodik. Yang keempat, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Nah, di sini kita akan langsung ke contoh soalnya saja. Departemen A memproses total 1.000 unit hand body lotion. Pabrik Kai EXO baru beroperasi bulan ini, sehingga belum ada persediaan barang dalam proses dari bulan lalu. Di akhir proses, hanya 800 unit yang selesai diproduksi, sementara sisanya yang belum selesai memiliki presentasi penyelesaian 75%. Biaya Departemen A untuk bulan ini sejumlah total 1 juta. Nah, yang ditanya ini berapa biaya produksi atau per unitnya? Nah, sebelum itu kita akan mmm, menghitung unit ekuivalennya. Apa sih yang dimaksud unit ekuivalen? Unit ekuivalen adalah banyaknya unit yang telah menggunakan biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik dalam satu periode. Nah, rumusnya itu unit ekuivalen sama dengan unit selesai ditambah dengan unit dalam proses akhir dikali persenan penyelesaian. Nah, kita bisa lihat, di soal tadi unit ekuivalennya itu, 800 ditambah 200 dikali 75%. Sudah ada soal hasilnya 950. Nah, biaya produksi untuk unit yang telah selesai yaitu 1 juta dibagi dengan 950 sama dengan 1.052,6 per unit. Nah, apakah ini benar atau tidak? Nah, di sini ada biaya per unit barang dalam proses, yaitu kita hitung lagi 1 juta dikurang dengan 1.052,63 dikali 800
dibagi 200. 200 itu unit yang belum selesai dikerjakan, yaitu hasilnya 789,4 per unit. Nah, apakah itu benar? Kita tinggal bisa menghitung nanti dari 1052,6 dikali 75%, yaitu hasilnya segini, 789,48. Oke, selanjutnya ada metode harga pokok proses tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam produk awal. Yang pertama, ada produk diolah melalui satu departemen. Yang kedua, produk diolah melalui lebih dari satu departemen. Dan yang terakhir, adanya produk yang hilang dalam proses. Soal pertama, PT Lulu memiliki dua departemen produksi, Departemen A dan Departemen B. Produksi dan biaya kedua departemen pada bulan Januari. Pada Departemen A dimasukkan dalam proses 35.000 kilogram. Lalu ada produk selesai ditransfer ke Departemen B pada Departemen A 30.000 kilogram. Produk selesai ditransfer ke gudang pada Departemen B 24.000 kilogram. Lalu ada produk dalam proses akhir Departemen A 5.000 kilogram. Lalu pada Departemen B 6.000 kilogram. Biaya yang dikeluarkan Januari, biaya bahan baku pada Departemen A 70.000, biaya tenaga kerja pada Departemen A 155.000, lalu di Departemen B 270.000. Lalu ada biaya overhead Departemen A 248.000, lalu di Departemen B 405.000. Tingkat penyelesaian PDP akhirnya, biaya bahan baku Departemen A 100%, lalu ada biaya konversi Departemen A 20% dan Departemen B 50%. Di sini ada perhitungan unit ekuivalen. Nah, tadi kan udah dijelasin rumusnya, yaitu unit produksi selesai ditambah unit dalam proses dikali persenan penyelesaian. Pada Departemen A, biaya bahan baku 30.000 ditambah 5.000 dikali 100% sama dengan 35.000. Biaya tenaga kerja 30.000 ditambah 5.000 dikali 20% menjadi 31.000. Biaya overhead 30.000 ditambah 5.000 dikali 20% menjadi 31.000. Lalu di Departemen B, biaya tenaga kerja 24.000 ditambah 6.000 dikali 50% menjadi 27.000. Biaya overhead 24.000 ditambah 6.000 dikali 50% menjadi 27.000. Data produksi dimasukkan dalam proses 35.000 kg. Produk jadi ditransfer ke Departemen B 30.000 kg. Produk dalam proses akhir 5.000 kg. Dan jumlah produk yang dihasilkan 35.000 kg. Di sini bisa dilihat biaya dibebankan di Departemen A bulan Januari, biaya produksi, biaya bahan baku pada total biaya 70.000, di unit ekuivalennya 35.000, unitnya ada 2. Biaya tenaga kerja total biaya 155.000, unit ekuivalennya 31.000 dan unitnya 5. Biaya overhead total biaya 248.000, unit ekuivalennya 31.000, unitnya 8. Lalu di jumlah total biaya 473.000, jumlah unitnya 15. Di sini ada perhitungan biaya HP produk jadi yang ditransfer ke Departemen B 30.000 kg dikali 15 menjadi 450.000. HP produk dalam proses akhir biaya bahan baku 100% dikali 5.000 dikali 2 menjadi 10.000. Biaya tenaga kerja 20% dikali 5.000 dikali 5 sama dengan 5.000. Biaya overhead 20% dikali 5.000 dikali 8 sama dengan 8.000. Totalnya menjadi 23.000. Jadi jumlah biaya produksi Departemen A pada bulan Januari yaitu 473.000. Di sini bisa dilihat jurnalnya. Data produksi diterima dari Departemen A 30.000 kg. Produk jadi ditransfer ke gudang 24.000 kg. Produk dalam proses akhir 6.000 kg.
Jumlah produk yang dihasilkan 30 kg. Tabel biaya kumulatif yang dibebankan di Departemen B. Biaya produksi HP dari Departemen A, total biayanya 450.000, unit ekuivalennya 30.000, dan unitnya itu 15. Biaya yang ditambahkan Departemen B, biaya tenaga kerja, total biaya 270.000, unit ekuivalennya 27.000, lalu ada 10 unit. Biaya overhead-nya, total biaya 405.000, unit ekuivalennya 27.000, ada 15 unit. Jumlah tambahan, di sini ada jumlah tambahan 675.025 unit, dan total biaya kumulatif Departemen B menjadi 1.125.000 per 40 unit. Hitungan biayanya, HP produk jadi yang ditransfer ke Departemen B 24.000 kg dikali 40 menjadi 960.000. HP produk dalam proses akhir, HP dari Departemen A 6.000 dikali 15 sama dengan 90.000. Biaya tambahan di Departemen B, tenaga kerja 50% dikali 6.000 dikali 10 menjadi 30.000. Biaya overhead 50% dikali 6.000 dikali 15 menjadi 45.000. Dijumlahin menjadi 75.000. Total HP produk dalam proses Departemen B menjadi 165.000. Jumlah biaya produksi Departemen B bulan Januari yaitu 1.125.000. Seperti yang bisa dilihat, di sini ada laporan biaya produksi Departemen B pada bulan Februari. Tidak semua produk yang diolah sesuai standar yang ditetapkan. Ada kemungkinan terjadi produk yang hilang, seperti hilang di awal proses atau hilang di akhir proses. Produk yang hilang di awal proses dianggap tidak ikut menyerap biaya produksi, sehingga tidak ikut sertakan dalam perhitungan unit ekuivalen. Pada Departemen 1, produk hilang di awal proses biasanya menaikkan harga produk per unit, pokok produk per unit. Kalau di Departemen 2, produk yang hilang di awal proses menaikkan harga pokok produksi per unit produk yang diterima dari Departemen 1, lalu menaikkan harga pokok produksi per unit yang ditambahkan di Departemen 2. Contohnya, ini adalah contoh soal PT Putri memproduksi produk X dengan menggunakan metode harga pokok proses melalui 2 departemen produksi. Informasi berkaitan dengan penyusunan laporan biaya produksi sebagai berikut. Keterangan masuk dalam proses Departemen 1 sebanyak 125.000 unit dan di Departemen 2-nya 100.000 unit. Lalu barang yang selesai itu ada 100.000 unit, dan di Departemen 2-nya 85.000 unit. Dan barang dalam proses akhir ada 20.000 unit dan masuk ke Departemen 2-nya 10.000 unit. Produk hilang yang di awal 5.000 unit, Departemen 2 5.000 unit. Tingkat menyelesaikan BDP akhir, biaya bahan sebanyak 100%, Departemen 2 100%, biaya konversi Departemen 1 75%, Departemen 2 50%. Lalu jenis biaya bahan sebanyak Departemen 1 sebanyak 6.000 rupiah, tenaga kerja 3.450.000, Departemen 2-nya 6.300.000. Lalu biaya overhead pabriknya sebanyak 1.725.000 dan Departemen 2-nya 3.600.000. Hitunglah biaya produksinya dan buatkan laporan biaya produksi per departemen. Oke, menghitung untuk Departemen 1, unit ke ekuivalen bahan sama dengan 100.000 ditambah dalam kurung 20.000 dikali 100% sama dengan 120.000. Sama juga dengan konversi, hasilnya 115.000. Lalu data produksinya dimasukkan dalam proses sebanyak 125.000 kg dijumlahkan. Lalu produk jadi ditransfer ke Departemen 2 100.000, produk dalam proses akhir 20.000, produk yang hilang di awal proses 5.000. Lalu sehingga jumlah produk yang dihasilkan 125.000 kg. Lalu step 2 menghitung untuk Departemen 1 biaya yang dibebankan Departemen 1 bahan sama dengan 6.000 dibagi 120.000
sama dengan sebanyak Rp50. Tenaga kerja 3.450.000 dibagi 115.000 sama dengan Rp30. Dan biaya operator pabrik 1.725.000 dibagi 115.000 sama dengan Rp15. Dan hasilnya sebanyak biaya pertamanya 11.175.000 dan biaya totalnya Rp95. Perhitungan harga pokok barang selesai ditransfer ke Departemen 2 sampai dengan 100.000 dikali Rp95 sampai dengan 9.500.000. Harga pokok BDP akhir. Bahan sama dengan 100% dikali 20.000 dikali Rp50 sama dengan 1 juta. Tenaga kerja 75% dikali 20.000 dikali Rp30 sama dengan 450.000. Overhead pabrik 75% dikali 20.000 dikali 15% sama dengan 225.000. Dan hasilnya sebanyak totalnya 1.675.000 dan dijumlahkan menjadi jumlah biaya yang dibebankan sebanyak Rp11.175.000. Menghitung untuk Departemen 2, unit ekuivalen bahan berjumlah 95.000 konversi sejumlah 90.000. Biaya per unitnya BDP dari Departemen 1 itu 9.500.000 dibagi 95.000 sama dengan Rp100. Begitu juga tenaga kerja dan overhead pabrik dan jumlahnya menjadi Rp210. Perhitungan harga pokok. Harga pokok barang selesai transfer ke gudang itu sebanyak Rp17.850.000. Hasilnya dari Rp85.000 dikali 210. Harga pokok BDP akhir. BDP dari Departemen 1 itu 100% dikali 10.000 dikali Rp100 sama dengan 1 juta. Begitu juga dengan tenaga kerja yang hasilnya 350.000, overhead pabrik 200.000 sehingga jumlahnya menjadi 1.550.000. Dan jumlah biaya yang dibebankan dijumlahkan dari harga perhitungan harga pokok ditransfer ke gudang menjadi 19.400.000. Lalu ada bagian produk yang hilang di akhir proses. Produk yang hilang di akhir proses itu sudah ikut menyerap biaya produksi yang dikeluarkan sehingga harus diperhitungkan dalam perhitungan unit ekuivalensi. Contoh hilang di akhir proses, PT Putri memproduksi produk X dengan menggunakan metode harga pokok melalui 2 departemen produksi. Informasi berkaitan dengan penyusunan laporan produksi sebagai berikut. Masuk dalam proses 125.000 unit, di Departemen 2-nya 100 unit. Begitu juga barang selesai sebanyak 100.000 unit, 85.000 unit. Barang dalam proses akhir 20.000 unit, 10.000 unit. Hilang pada akhir proses sebanyak 5.000 unit, dan Departemen 2 juga sama 5.000 unit. Lalu tingkatan penyelesaian BDP akhirnya itu tingkat 100%, dan Departemen 2 100%, biaya konversinya 75%, dan di Departemen 2-nya 50%. Dan biaya produksinya itu bahannya di Departemen 1-nya itu 5 juta. Tenaga kerjanya di Departemen 1 itu 2.400.000, di Departemen 2-nya 5.700.000. Overhead pabriknya di Departemen 1 1.200.000, di Departemen 2-nya 3.800.000. Menghitung untuk Departemen 1, net ekuivalen bahan 100.000. Bahan itu 100.000 ditambah 20.000 dikali 100% ditambah 5.000 sampai dengan 125.000. Begitu juga konversi yang hasilnya 120.000. Biaya per unitnya bahan itu sebanyak Rp40, tenaga kerja sebanyak Rp20, overhead pabrik sebanyak Rp10, sehingga hasilnya Rp70. Dan perhitungan harga pokok barang selesai itu 100.000 dikali Rp70 hasilnya 7 juta. Begitu juga harga pokok barang yang hilang hasilnya Rp350 dan hasilnya mencapai Rp7.350.000. Itu untuk harga pokok barang selesai ditransfer yang ke Departemen 2. Terus harga BDP akhirnya bahan itu sebanyak 800.000, tenaga kerja itu sebanyak 300.000,
overhead pabrik itu sebanyak 150.000 dan hasilnya 1.125.000 rupiah. Dan di total dari harga pokok barang ke Departemen 2 jumlahnya menjadi 8.600.000. Lalu di step kedua menghitung untuk Departemen 2 unit ekuivalennya bahan hasilnya 100.000, konversi hasil untuk unit ekuivalen konversi sebanyak 95.000. Biaya per unitnya BDP dari Departemen 1 itu sebanyak 73,5 rupiah, tenaga kerjanya 60 rupiah, overhead pabrik 40 rupiah, sehingga hasilnya 173,5 rupiah. Perhitungan harga pokok. Harga pokok barang selesai itu hasilnya 14.747.500 yang hasilnya dari 85.000 dikali 173,5. Lalu harga pokok barang hilang itu hasilnya 86.700 yang hasilnya dari 5.000 kali 173,5 dan totalnya menjadi 15.615.000 dan disebut dengan harga pokok barang selesai ditransfer ke gudang. Harga pokok BDP akhir itu BDP dari Departemen 1 hasilnya 735.000, tenaga kerja 300.000, overhead pabrik 200.000 dan hasilnya menjadi 1.235.000 dan jumlah biaya yang dibebankan mencapai 16.850.000. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari kelompok 3, akuntansi biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.